Kembali pada sesuatu yang telah lama terlupakan, kembali pada kenangan yang lama, kembali dengan tujuan yang baru, memulai dengan langkah seperti dulu. Kami telah kembali perahu. Masih ingatkah kau dengan jejak yang telah kami tinggalkan? Apakah betul telah tertindih dengan jejak-jejak para pendaki? 11 Agustus 2024. Kami kembali tanpa diminta. (11 Agustus 2024) Minggu jam 3 pagi. Kami telah mempersiapkan beberapa makanan untuk bekal kita mendaki Gunung Prau. Karena masih menunggu 4 orang lagi yang lagi OTW datang, kita terpaksa harus molor waktu pemberangkatannya. Sepertinya ini merupakan pendakian gunung yang paling lumayan niat, karena biasanya kita membawa makanan hanya berupa mie instan dan jajanan snack lainnya. Namun tidak untuk kali ini, kita membawa beberapa makanan seperti kebab dan burger, ditambah beberapa arem-arem. Kalian tahu apa itu arem-arem? Kalau orang Jawa Tengah pasti tahu lah. Ya udah, nanti kita lanjut lagi, karena kita mau memulai perjalanan dengan menggunakan motor. Kita mau kemana, Mas? Kita mau ke perahu. Kami terpaksa beristirahat sebentar karena salah satu dari rombongan kami mengalami nasib. Katanya waktu mau belok ke tanjakan, ada beberapa pengendara yang oleng. Alhasil motor kawan saya juga ikutan oleng dan berakhir jatuh. Untung tidak kenapa-napa sama sekali. Alhamdulillah Tuhan masih merestui perjalanan kami. Kami memutuskan untuk beristirahat sejenak di warung warga. Kalau tidak salah kami berada di daerah Tambi karena ini terkenal dengan kebun tehnya. Kami beristirahat minum teh panas dengan suguhan beberapa gorengan dengan hawa dingin seperti ini memanglah cocok sekali. Sesekali kami melihat pemandangan antara Gunung Sindoro dan perahu. Ya udah, kami mau menikmati sebentar istirahat ini. Nanti kita bertemu lagi di parkiran basecamp Gunung Prau via Patah Banteng. Pokoknya pantengin terus lah. Jadi kita udah sampai di parkiran Gunung Prau via Patah Banteng, guys. Barusan bayar parkir, dikasih kresek buat nutup helm ya. Ntar kita liatin kalau parkirannya penuh. Lihat guys, parkiran full total. Ternyata parkiran basecamp Patah Banteng ini pindah. Dulu setahu aku pernah juga lokasinya di dalam gedung kan. Mandra, ada pesan-pesan? Nyerah kuat, ras senang muda. Mengerikan. Sumpah ini banyak banget yang mendaki gunung. Emang kalau lagi malam minggu seramai ini ternyata. Tapi kami mendaki pas di hari Minggu. Pastinya ini motor para pendaki udah ada waktu malam minggu. Maling. Setelah persiapan selesai, saatnya kita pergi ke tempat simaksi sekitar jam 8 pagi. Jadi untuk simaksi dikenakan biaya 30 ribuan kurang lebihnya. Aku kira ramai, ternyata sepi. Setelah aku ingat-ingat, para pendaki udah ada di puncak. Mari kita lanjutkan perjalanan dengan menggunakan jasa ojek di Gunung Prau ini. Lumayan buat ngirit tenaga. Hitung-hitung juga buat ngebantu perekonomian warga sekitar. Soalnya trek Gunung Prau ini sangatlah menanjak sekali kawan-kawan. Ada cerita sedikit sih, ternyata basecamp Gunung Prau udah mengalami perubahan setelah beberapa tahun tak pernah datang kemari. Sampai pos 1 berarti Pak? Biasanya Sampai pos 1 ya. Sangat asing bagi saya. Terakhir kesini pun kalau tidak salah 2018an mungkin, atau tahun sebelumnya. Lupa juga kita. Pokoknya lama dah. Sebentar kawan-kawan, aku mau menikmati perjalanan ojek ini. Nanti kita ketemu di pos 1 ya. Akhirnya sampai juga di pos 1 dan ternyata sudah ditunggu kawan-kawan saya. soal ojek mestinya nih yuk. Ketinggal pertama. Ayo. Biasa kalau saya pasti lama sendiri kalau soal ngojek. Dulu juga di perahu via Igrim Merana, motor aku yang pakai buat jasa ojek putus rantainya. Setelah kita pada kumpul, nggak usah lama-lama kita langsung jalan dan mulai melakukan pendakian.
Ternyata secapek ini, padahal dulu gak terlalu. Apa karena saya kurang berolahraga? Bahkan nafas saya ngos-ngosan total. Kita sampai mana ada? Sampai Pos 1 menuju ke pos 2. Sampai sekali. Bener. Nggak kuat aku guys. Untung imanku, cewek cantik. untung iman kita kuat, jadi kita kuat. Lanjut Dan. Lanjut. Kita pakai sandal jepit. Sandal jepit. Ini malah sandal apa? Hah? Mandra, wow, atlet lari. Mau sambat tapi sama siapa? Mau minta gendong malu sama kawan? Mau pulang tapi kok sayang udah keluar uang mulu? Mau tidur tapi belum ngantuk? Ya udah terpaksa aku jalan lagi buat sampai ke puncak. Mbak, mepel mbak, sumpah. Akhirnya kita sampai di pos 2 pendakian Gunung Prau via Patah Banteng. Perjalanan ini sangatlah melelahkan. Tak terhitung kami kebanyakan istirahat. Tak apa, banyak istirahat. Toh puncak nggak bakalan lari juga. Yang lari kan cewek kalau dikejar. Tergantung yang ngejar juga sih. Aku sedikit kaget, ternyata seramai inikah Gunung Prau sekarang. Banyak sekali berpapasan dengan pendaki-pendaki lainnya. Beda kali dengan jalur Igir Merana. Apa karena saya naik pas hari libur? Soalnya dulu jarang naik hari libur. Ya meskipun pernah juga sih. Jujur saya sedih pada pendakian gunung kali ini. Mungkin kurangnya persiapan, aku lupa membawa masker dan kacamata. Soalnya trek ini sangatlah berdebu. Sumpah ini susah sekali mau nafas, takut debu masuk ke hidung. Gak nafas kok takut pingsan. Serba bingung. Ini perasaanmu? Capek banget. Sampai ke mana Dan? Bos. Nggak tahu. 2 menuju ke 3. Piye perasaanmu? Mending melu kondangan pom gak gunung. Gak gunung ra, kondangan kumpul sapa? Ibu-ibu rumpi. Tahu gitu bawa kacamata, debunya pada masuk ke mata. Jadi misal lagi ada pendaki yang lagi turun, sesekali saya berhenti untuk menutup mata. Buat kalian aku sarankan, misal mau naik ke perahu wajib bawa masker dan kacamata. Dalam hati aku berharap hujan dikit lah, biar mengurangi debu yang berlebihan di trek pendakian kali ini. Sedikit menyesal, tapi mau bagaimana lagi, udah terlanjur juga. Mau gak mau ya harus mau melanjutkan perjalanan ini. Maaf ya kawan, malahan saya sambat mulu, mengeluh mulu di pendakian kali ini. Ya mau bagaimana juga ini yang saya rasakan. Coba deh kalian mendaki kesini pas musim kemarau gini. Atau buat kalian yang pernah kesini, pasti juga sedih kalau kesini tanpa persiapan. Makanya saya kasih tahu buat kalian untuk membawa masker dan kacamata. Setelah melakukan perjalanan lagi, ternyata di Gunung Prau ini disediakan air minum yang siap diminum. Apa ini versi baru Gunung Prau? Atau udah lama atau mungkin aku yang pelupa? Buat kalian yang tahu ini kapan ada boleh komentar. Alhamdulillah ini adalah suguhan yang paling menarik dalam pendakian saya. Setelah mengisi air minum, kita memutuskan untuk mengisi perut kita alias makan. Jadi menu pertama dalam pendakian ini kita mau bikin burger. Nasib, ternyata daging burger kita tertinggal di rumah kakak saya. Astaga. Alhasil kita cuma makan roti panggang ditambah dengan sayuran di dalamnya. Tak lupa juga kita kasih saus. Ini namanya apa guys? Dan Sambal goreng. sambal goreng apa Dan? Kasmona. Makan. Lumayanlah buat mengganjal perut kita, lumayan juga buat mengisi tenaga kita. Ini burger ada dagingnya guys. Apa ini Dan? Burger. Burger apa Dan? Spesial Dari? Kasmona. Jadi dia Kasmona. Kok ini enak mangan kondangan guys. Bosan tapi kan ono rendang. Rendangan bebas. Kamu diusir sama nenek kamu keluar dari rumah. Terus kamu lari ke Gunung Prau ya mas? Ya harus kali. Karena kamu itu sebenarnya nggak diusir mas. Kamu itu lagi diuji coba sama nenekmu untuk menimpa lebih keras lagi kehidupan kamu mas. Enggak, kamu gak percaya itu. Tapi warisan Anda banyak berhektar-hektar mas. Kecewa saya. Kenapa? Gak apa. Bisa diutarakan mas? Gak bisa. Sebenarnya Aku ini Tapi diusir bukan sama peliharaan saya. Siapa namanya? Inisial U.
Jangan kemana-mana, aku butuh kamu. Dan kenapa pakai sandal jepit? Karena saya menggantikan sandal swallow saya yang satunya buat beli sandal swallow ini. Jadi kamu gantiin sandal swallow buat beli sandal swallow ini? Ya. Otak Anda emang encer. Kita mau kemana, Dani? Ke puncak. Tapi aku sadar puncak itu susah digapai. Aku letih. Aku bingung harus kemana. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami. Amin. Kecuali Mbak Indra. Dengan orang-orang sekelilingnya. Amin. Bagi ampuni. Amin. Indra makan apa, Mbak Indra? Makan ramban. Ramban. Nah, wis ora ngono tok. Setelah selesai istirahat dan makan, kita lanjut lagi pendakian ini. Tapi karena kawan saya tertidur, jadi aku memilih untuk menemaninya. Soalnya kakak saya kan gak terlalu kuat buat jalan cepat, jadi aku suruh mereka buat mendaki duluan. Toh nanti aku pikir bisa bertemu lagi sebelum puncak. Di saat aku menemani kawan saya tidur, aku melihat pendaki yang masih kecil kuat juga ternyata mereka. Sekitar 30 menit akhirnya bangun juga dia. Bangun-bangun kaget karena sepi pada kemana. Terus aku jawab, udah aku suruh naik duluan mereka. Setelah selesai tidur, aku mengajak buat naik lagi, biar tidak terlalu jauh dengan 5 orang yang aku suruh naik duluan. Semakin ke atas, semakin tinggi sekali treknya. Jujur lutut udah mau copot rasanya. Mengerikan sekali trek setinggi ini kamu perahu. Perasaan dulu nggak tinggi. Siapa ini yang nambahin jalur jadi tinggi begini? Ketika melihat para pendaki yang bawa tas, aku bayangin capek apa mereka. Ya sudah, itu urusan mereka. Yang penting sekarang aku bagaimana saya harus bisa sampai ke puncak. Setidaknya harus bisa bertemu dengan 5 kawan saya yang sudah jalan duluan. Astagfirullah, mau nangis rasanya lihat ketinggian jalan seperti ini. Perahu ini nggak tinggi, tapi treknya bener-bener bikin minta ampun. Astaga, mungkin umur udah berbicara. Jadi seperti inilah tenaga tua. Seringkali aku batu-batu karena ngos-ngosan nafas ini. Andai aku bisa terbang sampai ke puncak, itu hayalan aku. Alhamdulillah pos 3 akhirnya terlihat juga. Secapek inikah kalau jarang berolahraga? Sepertinya aku harus rajin berolahraga lagi, biar nggak sambat melulu. Sepertinya puncak sebentar lagi ini, soalnya kita udah sampai di pos 3. Kalau di pos 2 ya puncak masih lama lagi. Tambah ngawur saya ngomongnya. Dah jangan masukin ke hati ya, emang rada aneh saya. Akhirnya aku menemukan kawan saya yang sudah beristirahat. Aku tahu dia lebih lemah dari saya, meskipun dia lebih muda. Mungkin perbedaannya ada pada jiwa kita, pada kekuatan pikiran. Hei Dan, sampai pos berapa? Pos 3 kan? Ini sebentar lagi puncaknya. Jadi kita kadang harus antri dulu sebelum jalan. Kadang jalurnya buat pendaki yang lagi mau turun, biar nggak berdesakan nanti kalau barengan. Hitung-hitung sesekali istirahat lah. Mas, semangat mas. Siap, Mbak. Semangat yuk. Siap. Kak, saya dulu Kak. Halo. Semangat kak. Semangat mas. Kak, saya dulu Bang. Sini Bang. Oke Bang. Ada orang hilang dua-duanya. Emang ya kalau disemangati kakak pendaki yang cantik tuh bawaannya mau lari, tiba-tiba ada tenaga entah dari mana masuk ke dalam tubuh saya. Tiba-tiba merasa kuat aja. Kita sampai di Gunung Prau Patak Belanteng Pelawangan zona signal 2536 mdpl. Oh, jadi ini pohon yang katanya jatuh kata orang-orang. Yaudah yuk kita tolongin yuk. Nice. Dan foto Dan. Alhamdulillah puncaknya akhirnya terlihat juga kawan. Bahagia sekali rasanya sampai ke puncak setelah melewati jalan yang sangat menanjak. Pokoknya kita puas-puaskan di puncak. Kita makan, minum air putih yang banyak.
dan bersantai ria menikmati alam dan beristirahat sepuas mungkin di puncak. Kita sampai mana, Mas? Sampai puncak. Puncak mana? Gunung Perahu. Puncak Kejayaan. Boom. Wah, ternyata puncaknya sangat berdebu sekali kawan. Dulu aku pas di sini tidak sebanyak ini debunya. Dulu masih banyak rerumputan. Tidak apalah, yang penting kita bersyukur telah sampai ke puncak ini. Setelah menikmati indahnya puncak ini, kita mau lanjut buat masak. Ya meskipun gunung-gunung jarang terlihat karena tertutup kabut, tak apalah, kami tetap bersyukur. Pemandangan itu urusan belakangan, yang penting kesehatan saya, kawan-kawan saya, dan semua para mendaki. Tak lupa juga yang nonton video ini sehat-sehat selalu ya. Terima kasih yang udah support kita. Terima kasih buat subscriber lama ataupun subscriber baru. Pokoknya pantengin terus kita. Kita mau lanjut masak dulu ya. Jadi menu makanan kita yaitu kebab. Nah untuk kebab ini kita udah bikin di rumah. Jadi pas sampai di puncak gunung tinggal panasin aja. Untuk minumannya kita bikin energen. Meskipun biasanya bikin kopi, tapi kami lagi nggak pada ngopi. Nanti aja kalau udah di bawah. Tapi itu penanggulan ono Mas, ono jembatan penanggulan aku. Oke guys, jadi kita ini masak kebab dari Turki. Suapan pertama. Beda dong. Rasanya Biasa aja. Biasa bae wong daging kira mendukung. Jadi kita udah selesai dan kita mau ngapain, Dan? kita mau prepare pulang. Doakan semoga lancar sampai rumah dan diberi kesehatan. Kabutnya udah mulai turun, Dan. Pira Mbak follower sama Mbak? Ih, pakai masker enggak? Tersambai. Mbak jangan pakai kacamata. Guys, jadi kita mau sampai ke pos 2 karena tembusan jalan dari jalur baru itu di pos 2 kayaknya. Katanya soalnya tadi ya ada 2 pendaki cewek ya. Kasih tahu kayak gitu sih. Soalnya tahu ini kayaknya mendung guys. Doain aja nggak hujan. Ternyata jalur baru ini landai juga begitu nanjak, jadi enak. Tapi katanya sih ini melipir agak jauh ya guys. Full debu guys. Kita pakai sandal ya. Karena coba TikTok, jadi kita pakai sandal saja. Gak nyangka, jadi tadi ada kejadian mistis pas lewat trek baru. Baru pertama kali kejadian ini, tapi bukan saya, melainkan saudara saya. Kaget saya, pantesan tadi aneh sekali. Keponakanku malah minta naik lagi, katanya dia udah pulang. Merasanya bahwa dia lagi di rumah, padahal kan lagi di hutan. Misal kalian mau cerita ini, komentar di bawah aja. Tapi nggak terlalu lama sih kejadian ini, cuma bentaran doang.